Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami yang kami muliakan, kami cintai karena Allah, ibu dan bapak yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, sidang jemaah maghrib rahimakumullah, insyaallah senantiasa diberikan kebahagiaan zahir dan batin oleh Allah Ta'ala dan diselamatkan dunia wal akhirahnya, amin ya rabbal alamin. Malam ini ibu dan bapak rahimakumullah, kita mengkaji hadis yang sangat pendek. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman kata Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalau dikatakan Allah Ta'ala yang berfirman oleh Nabi, inilah yang kita kenal dengan istilah hadis kursi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman kata Nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya bani Adam, hai bani Adam, anfiqa, nafkahkanlah hartamu, lalu unfik alaika, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Hadisnya sangat pendek. Nafkahkanlah hartamu, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Ibu dan bapak rahimakumullah, tidak ada jaminan yang paling hebat sehebat jaminan yang memiliki langit bumi beserta seluruh isinya. Tidak ada satupun yang mampu memberikan sebuah jaminan sehebat pemberi jaminan itu adalah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengayakan, yang memiskinkan, yang mendatangkan dan yang mencabutkan. Tentu jaminan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ibu dan bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala selaku pemilik segala kekayaan memberikan kita jaminan. Ya bani Adam, hai bani Adam, anfik, nafkahkan hartamu, berikan hartamu, salurkan hartamu, unfik alaika, kata Allah, aku yang akan menafkahimu. Bermakna ibu dan bapak rahimakumullah, ini sebuah jaminan. Kalau kita memberi, maka zat yang maha memberi yang akan memberi. Kalau kita keluarkan, maka zat yang menghadirkan seluruh harta benda dan kekayaan yang akan menjaminkan apa yang kita keluarkan. Jadi mestinya ibu dan bapak, kalau yang menjamin itu Allah, mestinya ini tak ada sedikit pun hati itu mencabang lagi. Tak ada sedikit pun hati itu, kalau istilah orang Minang, bersanding dia lagi. Tak ada sandiang lah, tak ada wunciang-wunciang lah. Bulet sebulet-buletnya, yakin seyakin-yakinnya, memang hakul yakin, tak ada sedikit pun keraguan bahwasanya kalau kita mengeluarkan nafkah, pasti Allah akan menjaminkan nafkah itu kepada diri kita. Bagaimana cara kita membuktikan itu? Oh, banyak sekali ibu dan bapak, banyak sekali. Di antaranya, paling tidak dalam beberapa hal ini ibu dan bapak rahimakumullah, kita akan bisa menengok betapa kayanya Allah Ta'ala. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, ketika seorang suami menafkahi istrinya, ketika seorang ayah menafkahi anak-anaknya, itu nampak oleh kita. Tak sedikit ibu dan bapak rahimakumullah, seorang laki-laki dulu sebelum menikah tak punya pekerjaan, menikah dia dapat pekerjaan. Sebelum menikah tidak ada pekerjaan. Setelah menikah ada pekerjaan. Artinya ketika dia sendiri, rezekinya hanya untuk minyak motor dia saja. Tapi ketika diberikan oleh Allah dia amanah berupa istri, maka rezeki istri itu pun dititipkan ke atas pundak. Maka yang bujang-bujang cenderung untuk menikah. Yang sudah menikah itu ya lanjutkan pernikahan. Ibu dan bapak rahimakumullah, makanya kita kalau mendengar banyak perkataan orang-orang tua dulu Pak Ustaz, waktu di awal-awal menikah dulu, raso-rasonya tidak mungkin rezeki macam niko. Dulu awal-awalnya sulit Pak Ustaz, cuman di ayah ko suko menengok abang ko, bajumpo jo abang di masaji. Langsung nyo terima pinangan orang tua abang ko Pak Ustaz. Ambo pun awal-awal tak suko do Pak Ustaz, tapi kena perintah orang tua menikah anak kami.
Apa yang terjadi? Ibu dan bapak rahimahumullah, barazaki suami itu Pak setelah beristri. Lahir anak cilik, bertambah rezeki. Lahir anak kedua, bertambah rezeki. Lahir anak ketiga, bertambah puluh rezeki. Hingga kata orang banyak anak. Itu bukan perkataan main-main itu perkataan tauhid itu. Perkataan tauhid itu. Kata sebahagian orang, mana mungkin banyak anak banyak rezeki. Bagi orang yang tidak mengimani setiap yang bernyawa ada rezeki, itu mungkin gampang dia mempercayai itu. Tapi kalau orang yang mengimani setiap yang bernyawa itu ada rezekinya, itu tidak akan gampang dia sedikit. Makanya kalau orang gue iman tuh bukan dicari kerajo dulu baru berbini, dicari bini dulu maka dapat kerajo. Dikurangi mana saja. Belum kuat. Belum kuat. Ibu dan bapak rahimahumullah. Maka jangan heran orang-orang dulu itu banyak keajaiban-keajaiban rezekinya. Dulu Pak Ustaz, tidak mungkin rasanya punya rumah, tapi menikah dapat membangun rumah. Sekolah anak pertama Pak Ustaz, alhamdulillah selesai anak ulang, selesai anak awak. Apalagi kalau anak itu sekolah Pak. Saya tak satu dua kali mendengarkan banyak orang berkata, ibu dan bapak rahimahumullah, dulu Pak Ustaz, rasa-rasanya tak mungkin anak di sekolah, rasa-rasanya. Apalagi anak di sekolah Pak Ustaz, macam mana sampai orang kayu sekolah, macam itu pula anak awak sekolah. Kalau orang bapiti banyak, bisa menyekolahkan anak di situ patut. Awak kau duit pas-pasan, tapi sekolah anak orang sekolah anak awak selesai anak orang selesai anak awak. Kalau menikah saja ada rezeki, Pak, apa lagi menyekolahkan anak? Siapa yang mau buka jalan menuju ilmu, Allah bukakan dia jalan menuju syurga. Jalan menuju syurga saja dibukakan oleh Allah Ta'ala, apalagi cuma jalan menuju rezeki. Makanya banyak orang berkata dulu, Pak Ustaz, ketika anak-anak ke sekolah, duit sedang mendaki, adu-adu aja rezeki Pak Ustaz. Semenjak anak kota mai kuliah Pak Ustaz, menurun rezeki. Kenapa itu bisa ibu dan bapak rahimahumullah? Karena ketika bapak ibu menyekolahkan anak itu, malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengembangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, mengenaungi semua siapapun yang mencari ilmu, apatah lagi orang yang menafkahinya. Jadi memang awakku kok dapet manitik palu awak mencarikan piti itu anak. Jangan sampai jadi anak awak itu terhalang oleh kemalasan orang tuanya. Saya Jumat kemarin Pak, lama saya termenung mendengar kuliah dengan Profesor Dr. Nazir Karim, mantan Pak Rektor. Hasil penelitian saya, kata Pak Rektor, mantan Rektor UIN, orang Riau ini persentase kerjanya dalam per hari itu rata-rata 3 jam. Rupanya nilai kerja awak Pak dalam sehari itu, dalam 24 jam itu hanya 3 jam. Tapi kami berangkat pagi, pulang sore Pak Ustaz. Betul, berangkatnya lama, bakar rancunya nan kurang. Bahkan kalau batukang ya Pak, lama mengecek pada batukang tu lah. Namanya mengecek pada tukang tu. Mohon maaf kalau mengajar dia. Namun kadang-kadang hal-hal yang tidak berkaitan dengan mengajar daripada dia membimbing itu, ibu dan bapak rahimahullah. Rata-rata kata beliau hanya 3 jam. Bahkan tak jarang kita menemukan ada laki-laki yang tidak mau menghempaskan tubuh mencari ridha Allah dalam menafkahi keluarganya setiap hari. Padahal ibu dan bapak rahimahullah, saya ayahanda, saya sampaikan di IKMI, kita ni laki-laki payah mengalahkan manusia.
3 amalan perempuan kita tidak punya, Pak Ketua. 1, perempuan itu mengandung. Awak macam mana pun bunci pari awak, tetap nggak bisa mengandung. Ya, yang lain. Yang kedua padusi itu kelebihannya melahirkan, tertumpah darahnya. Wahnan ala wahnin, susah di atas susah, derita yang bertambah-tambah. Itu yang menyebut Allah, bukan awak. Mohon maaf, tempat yang kecil mengeluarkan 3,5 kilo bayi umat manusia. Masya Allah. Maka patutlah Nabi menyebut ibu. Yang ketiga, menyusui 2 tahun lamanya. Ayahnya bisa lalu, dan ibu pun tidak ada. Jadi bapak-bapak, ini mumpung yang ramai bapak-bapak, ini rahasia kita aja nih. Satu-satunya peluang amal yang bisa menyebabkan laki-laki itu berada di nomor urut 4, apa itu? Jadikan tubuhmu itu bersaksi setiap saat menetes keringat ketika menjadikan nafkah buat keluarga tercintamu. Mani tiap polo awak depan. Makanya Gus Mul, saya merinding mendengarkan Buya Haji Muhammad Rusdi Nur. Siapa beliau ini? Mudirul Ma'had Darun Nahdhah. Saya berangkat di bulan 2 mau masuk bulan 3 kemarin sebelum Ramadan. Kebetulan jamaah kami berangkat itu Pak, 3 orang pimpinan pondok. 3 orang pimpinan pondok Mudirul Ma'had. Dan di antara yang bertiga ini guru saya. Dulu beliau guru saya bahasa Arab, sekarang beliau mudir Ma'had, Buya Haji Muhammad Rusdi Nur. Apa kata beliau? Beliau panggil saya Buya, walaupun saya ini muridnya. Buya, kata beliau, ambo tengok di Darun Nahdhah, lato-lato anak-anak yang sukses itu anak-anak yang wong tuanya mau pepolu, kalau bahasa Ojunya mau pepolu, berkeringat habis-habisan ayah bundanya menafkahi anak, pontang panting dia demi menyekolahkan, membayar SPP anak. Itu yang cenderung anaknya berhasil jadi orang. Tapi Buya, kata beliau, orang tua yang cenderung gratis nak gratis, ada tuh kadang-kadang tidak ada yang gratis Buya, tidak ada yang bisa dikurangi Buya. Itu justru cenderung anaknya sulit menjadi orang. Saya langsung teringat almarhum ayah saya, ibu dan bapak rahimahullah. Rupanya kalau ayah ini menghempas keringat, dia mencari nafkah untuk istri, untuk anak, untuk keluarganya, justru anaknya itu cenderung berhasil. Tapi kalau anak gratis, sekolah nak gratis, SPP nak gratis, itu payah tumbuh itu. Di kalau dapet Pak, memang menetes keringat kita itu. Itulah yang menyebabkan seorang ayah itu memiliki nilai berbeda dibandingkan kebanyakan ayah-ayah lain. Maka dia layak berada di nomor urut 4 setelah mengandung, melahirkan, menyusukan, mencari nafkah. Maka seorang laki-laki itu kalau mencari nafkah, apa kata Nabi? Seluruhnya ada balasan. Illa ujirta alaiha, seluruhnya ada pahalanya, seluruhnya ada ganjarannya. Hatta ma taj'alu fi famimra'atik, walaupun hanya menyuapkan makanan masuk ke dalam mulut istrimu. Jadi awak menyuapkan makanan ke bini awak. Awak berangkat pagi pulang sore, awak berangkat pagi pulang malam, itu jaleh ada pahalanya tu. Itu jelas ada jihadnya itu jelas ada amalnya itu. Bahkan ketika uang tadi dibawa pulang ke rumah, oleh istri dimasakkanlah goreng pisang.
Goreng pisang tuh bapak cubit sikit, bapak ambil sikit, bapak cuil sikit, bapak suapkan kembali ke mulut istri bapak yang lelah dia memasakkan goreng pisang itu. Kata Nabi apa? Itu pun ada pahalanya. Masya Allah. Tapi ingat, kamu lu istri awak. Nah, kok jangan salah paham deh kamu. Ke mulut istri awak. Bayangkan, hanya menyuapkan makanan. Aduh, subhanallah. Masya Allah. Maka orang-orang yang menafkahi anak itu, menafkahi istri, menafkahi keluarga, tidak ada urat-urat miskinnya. Saya selalu mencontohkan di kampung saya itu, dan bapak nampak di mata saya itu. Pekerjaan ibu tuh menggembalakan kerbau. Yang kedua dia menanam padi. Dengan itu dia menyekolahkan 9 orang anak. Salah satu orang anaknya itu ibu dan bapak rahimahumullah kepala sekolah di Pekanbaru ini. Kok bisa 9 orang anak itu hanya bisa SPP-nya, makannya, segala-galanya, bahkan kitab kuningnya itu selesai oleh beladang dan menggembalakan kerbau. Tapi disitulah kita menengok Pak Haji. Datang banjir, padi orang rebah, tak bisa disabit, tak bisa dipanen. Padi mak nih tetap dia tegak. Di atas banjir pun dia bersampan menyabit padi. Tak hilang rezeki. Kerbaunya Pak Ustaz, kerbau dia macam tu juga. Kerbau orang Pak, 2 jantan 2 betina, dipelakikan, dibinikan, tak boleh dia keluar dikasih pagar, tak ada anaknya. Kerbau mak ni hanya ada bininya, tak ada lakinya, beranak aja kerjanya. Memang hadir rezeki orang menyekolahkan anak tu. Makanya kalau ibu dan bapak baca kisahnya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu kan unik. Sebahagian ulama menyebut nama beliau itu Halimah As-Sa'idah. Ada yang menyebut namanya Halimatus Sa'diyah. Kenapa pakai Sa'diyah? Karena nama kampung dia itu Sa'ad bin Bakar. Jadi Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakar, maka disebut Halimatus Sa'diyah. Ada yang menyebut namanya Halimah As-Sa'idah, perempuan yang berbahagia. Namanya Halimah, dia berbahagia. Padahal dia sakit. Kenapa bisa bahagia? Padahal untuk menyusukan anaknya tak cukup. Tapi kenapa dia bahagia? Ketika beliau mengangkat tubuh Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Demi Allah, aku seperti tak mengangkat apapun juga. Jadi jangan dikira, jangan kan anak kandung awak lebar. Anak kandung orang awak yang membesarkan itu ada barokah. Jadi kalau ada orang kini membunuh anaknya sampai orang sekaligus, na'udzubillah min dzalik. Anak orang Pak, anak orang. Saya lama kemarin sore ini datang ke ruangan saya itu seorang dosen. Beliau kebetulan belum mendapatkan momongan. Jadi ada anak almarhum abangnya sedari kecil bersama beliau. Apa kata beliau? Kalau dikira-kira ya Ustaz, tak mungkin anakku bisa bersekolahkan. Tapi semenjak itu di rumah Ustaz, rezeki kami itu aduh tali. Maka menyekolahkan anakku luar biasa. Lalu ada yang mengatakan itu kan rezeki anak yatim. Bukan hanya anak yatim, anak bapak itu ada rezekinya. Anak kakak bapak ambil menjadi anak awak dalam rumah sekaligus. Ya memang anak awak itu, tapi awak bawa ke rumah awak karena mungkin ayahnya telah wafat, awak yang langsung tiap hari menafkahinya. Aduh rezeki. Jangan awak takut menyekolahkan anak. Saya karena mendengarkan itu ayahanda, waktu itu saya tak mengurus beasiswa S3, tak jadi saya mengurus.
Karena setiap tetesan keringat menafkahi sekolah itu ada rezekinya. Ada rezeki. Alhamdulillah sampai hari ini, insya Allah pertengahan Desember ini sudah habis semester 2, belum ada kendala sama sekali. Nah, jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, kewajiban kita ini kan menjalankan perintah. Segala efek daripada perintah itu tugasnya yang menyuruh, yang memerintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, Ibu dan Bapak, kalau mau menengok keajaiban rezeki ini, bisa kita lihat ketika orang itu berangkat ke tanah suci. Coba tengok. Belum pernah kita mendengar orang pulang haji miskin. Belum kita pernah mendengar orang pulang umroh miskin. Rupanya kalau kita tengok-tengok hadis, ketemu oleh kita salah satunya kebiasaan Nabi melepas orang haji. Kalau dikiaskan kebiasaan Nabi melepas orang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. 3 rupanya doa Nabi. Walaupun di rumah kita yang berdoa Pak Imam, hakikatnya yang berdoa itu Nabi. Mengapa demikian? Karena setiap orang berangkat menuju ke tanah suci itu untuk melaksanakan haji dan umroh itu 3 doa Nabi. Yang berdoa Nabi, kalau yang berdoa Nabi, laisal hijab, tak ada hijab. 1, ya Allah, terimalah amalnya. Kalau diterima amal macam mana Pak Ustaz? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya dihapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali syurga. Itu kalau diterima. Yang kedua, selain Nabi meminta agar diterima amalnya, kata Nabi SAW kepada Allah Ta'ala, wa ghafara dzambaka, kepada orang berangkat, semoga Allah mengampunkan dosamu. Semoga Allah mengampunkan dosa. Jadi orang yang berangkat haji, berangkat umroh itu didoakan oleh Nabi agar dia ini diampunkan dosanya. Namun yang unik yang nomor 3, apa doa Nabi yang ketiga? Wa akhlafa nafaqataka, semoga Allah mengganti seluruh uang belanja yang engkau pakai. Jadi seluruh uang belanja yang digunakan untuk berhaji, untuk berumroh itu pasti diganti oleh Allah Ta'ala. Maka Ibu dan Bapak, saya karena kebetulan pelaku usaha haji dan umroh, ada jemaah-jemaah itu berangkat umrohnya 27 kali. Banyak kali umrohnya Ustaz, kenapa dia tidak bantu si A, si B, si C? Ini orangnya ahli sedekah. Sedekahnya hebat, membantu masjidnya hebat, umrohnya hebat, hajinya hebat. Yang tak hebat cuma satu, rumahnya. Rumahnya biasa saja. Rumahnya biasa saja, hajinya 7 kali, umrohnya 27 kali. Padahal cuma guru SD. Suaminya haji 6 kali, umrohnya 22 kali. Badannya sehat. Tidak pernah kita mendengar beliau sakit. Ahli sedekah. Saya di Pekanbaru ini salah satu orang yang bisa memerintah saya. Beliau bilang, mengapa bisa memerintah Pak Ustaz? Dikala saya masuk Pekanbaru nih, sempat saya payah mencari makan agak 2 hari karena uang dititip ayah habis. Kemana kita nak makan? Waktu itu sempat kami minum tuh hanya minum air keran masjid. Siapa yang pertama kali membawa kami makan ke rumah? Ibu Nila.
tahu kalau saya orang Mangkinang, karena ibunya orang Mangkinang. Nggak tahu dia kalau saya orang Mangkinang. Tapi menengok kita tinggal di masjid itu, sudah akunya luar biasa. Ayo Ustaz, ayo kita ke rumah, ayo kita makan di rumah. Yang ada sama dimakan, yang tidak ada sama dicari. Tapi jarang sakit, sehat selalu. Bisa berulang-ulang ke tanah suci. Rupanya rahasianya memang orang yang ke tanah suci ini, itu Allah cabut salah satunya orang miskinnya. Yang ketiga, orang yang suka zakat, suka sedekah. Wah, itu tidak ada orang miskin. Ada orang ibu dan bapak, kalau sudah berzakat dia, kalau sudah bersedekah dia, memikirkan zakat dia saja payah. Di Binwang ini seberang Langgini, ibu dan bapak. Kalau bapak ibu pernah ke Bangkinang, ada namanya Langgini. Di seberang Langgini itu ada desa namanya Desa Binwang. Dulu Desa Binwang itu RK 2 Kelurahan Pulau, kelurahan kami. Ada orang kaya di situ. Kalau sudah berbagi, tak lagi menengok jenis kelamin, tak lagi menengok kaya miskin orang. Jadi kalau dia berbagi, bagi. Semua orang dapat. Siapa namanya Pak Ustaz? Haji Bakar. Kalau ibu dan bapak pernah hidup di Bangkinang tahun-tahun 80-an itu di daerah Bangkinang seberang itu tak ada orang tak kenal Haji Bakar. Bahkan buat kami, saya Pak, yang tak pernah berjumpa dengan beliau, tak pernah saya berjumpa. Karena setiap beliau bagi-bagi saya tak pernah datang. Tapi namanya harum sekali. Siapapun dikasih. Lala mula wak hidup di Pekanbaru. Belum pernah wak jumpa orang macam itu. Haji Bakar itu pemurahnya luar biasa. Tapi anehnya duit tidak habis-habis. Kadang-kadang awak yang jarang-jarang magi-agi kok sibuk nak habis itu. Jadi beliau tidak habis-habis duit. Rupanya kalau kita tengok kepada definisi zakat itu paling tidak artinya kan 7. Pertama, zakat itu artinya bertambah. Yang kedua, bertumbuh. Yang ketiga, berkembang. Keempat, bersih. Yang kelima, suci. Yang keenam, baik. Yang ketujuh, barokah. Rupanya zakat itu hebat-hebat artinya. Mengapa zakat disebut bertambah? Karena bila berzakat, yang tadinya seketik menjadi banyak. Yang kedua, bertumbuh. Apa bedanya bertambah dengan bertumbuh? Kalau bertambah, angkanya bertambah. Kalau bertumbuh, tempat masuknya bertambah, tempat datangnya bertambah, tempat hadirnya bertambah. Itu namanya bertumbuh. Awalnya matu ayahnya cik menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya. Yang ketiga, berkembang. Orang kalau sudah berkembang hartanya, yang mendapat tidak hanya ini, anaknya barazaki, suaminya barazaki, bininya barazaki, minantunya barazaki. Mohon maaf, badannya sehat, pemikirannya jernih. Itu petanda orang itu berkembang rezeki. Mohon maaf, awak tengok anak gadinya, awak tengok anak gadi awak, rancak rasanya anak gadi awak ni, tapi ketujuh dia orang anak gadinya. Itu pertanda orang pula sampai ke tingkat berkembang rezeki. Menengok anaknya, sejuk je hati orang memandang. Karena itu yang dia makan bersih. Yang keempat, bersih. Yang kelima, suci. Apa bedanya bersih dengan suci? Bersih itu zahir yang memakan. Suci apa yang dimakan. Bersih subjek, suci objek. Bersih berarti pelaku, objek apa yang dilakukan. Jadi orang yang berzakat itu pemikirannya bersih, Pak.
Orang kalau lah sampai ke tingkat syukur berzakat tu tenang aja pikirannya Pak. Nggak nampak kerasa kurus. Tenang aja nampak. Tenang dia. Karena jiwa itu dah tenang, bersih, dah hilang dah apa namanya hubbud dunia dia itu dah hilang, dah bersih dah. Kemudian suci apa yang dia makan. Jadi bersih jiwanya, suci yang dimakannya. Maka efeknya adalah yang karena baik menjadi baik cara berpikirnya. Coba ibu bapak tengok debat tadi malam. Kan nampak tuh yang pemikiran baik dengan pemikiran yang baik. Itu salah satu yang mempengaruhi makanan. Boleh kita cek. Dari mana pusat tahu? Anda usah jauh-jauh ke sana. Tengoklah kebiasaan orang yang menjaga makanannya. Insya Allah pemikirannya baik. Cara berpikirnya baik. Memandang orang baik. Kalau telinganya mendengar, suka mendengar yang baik-baik. Sikap dia, bahkan ketika hiruk pikuk sekalipun, kacau balau sekalipun, tetap sikap dia itu baik. Pandai memilah, pandai memilih. Itu petanda zakat itu baik. Jadi ibu dan bapak rahimahullah, tak nampak emosi dia. Saya tak menunjukkan nama orang ya. Tapi kan bapak ibu kan nampak itu. Ibu dan bapak rahimahullah, selain baik, kemudian barokah. Barokah ini bahasa yang sering diucap orang, tapi tak banyak orang yang mengetahui tentang keberkahan. Apa itu? Berkah itu ibu dan bapak rahimahullah adalah perkataan yang paling mudah diucap, tapi banyak yang tidak meraihnya. Cara menengok berkah yang paling sederhana, tengok 3 hal. Mustajabkah doanya? 2, sampaikah hajatnya? Yang ketiga, menjadi cukupkah pencaharian hidupnya? Kalau doanya mustajab, itu petanda barokah. Hajatnya menjadi sampai, itu petanda barokah. Kemudian hidupnya cukup. Cukup ke pokok pas. Teragak naik haji, pas ada peti. Teragak membali oto, pas ada peti. Teragak pulang nak menabung membali tanah, cukui petinya. Cukui pas, jadi hidupnya pas-pasan, pas seluruh. Ada orang kadang pitinya banyak melalui awak, tapi nampaknya susah bakal panjangan. Inyo yang minum kopi, adik tengoknya lu siapa yang akan membayar. Itu nampaknya seperti itu. Inyo kan minum, adik tengoknya pula siapa akan membayar. Tapi kalau orang harta itu barokah, tenang dia. Karena rupanya sebanyak apapun pilihan yang mau makan itu juga. Kadang belum tentu makan enak itu kenyang, betul tak? Kadang makan seadanya itu lebih kenyang pula daripada makan yang aneh-aneh. Ya bukan Pak? Ibu dan bapak rahimahullah. Di antara hal-hal yang bisa juga mencabut miskin, nafkah itu menyebabkan Allah jaminkan nafkah untuk kita ketika kita meluaskan nafkah. Orang yang hanya menafkahi bini jo anak itu pasti kalah dari orang yang menafkahi bini anak jo orang tua. Pasti kalah. Dijamin dia kalah. Orang kalau hanya menafkahi bini anak
itu jauh tertinggal Pak dengan orang yang menafkahi orang tua dan mertua. Oh, jauh ketinggalan. Bapak ibu adik beradik coba tengok. Nah, jauh kita menengok adik beradik. Kan di antara adik beradik itu kan ada yang kadang-kadang penyayang ke orang tua, ada yang kadang-kadang ya gitu-gitu saja. Padahal yang paling kayo pun nomor 3. Tapi asal berjumpa jawab susah. Payah kata dia. Kalau nampak Jawa, ini orang paling kayo. Tapi dalam kayo tu iblisnya payah. Ada salah satu adik awak tu, misalnya, yang nomor 5 misalnya, manui awak tak begitu kayonya, tapi tanam di pemikirannya. Kepada amaknya magi, kepada ayahnya magi, kepada mintuanya tak tinggal. Walaupun kadang-kadang bahagian mintua pun tak sama banyak, dia sama amaknya lah. Ya kan? Karena nencik mengandung mah, nencik menerima mah. Nak sama dia bagian amak kandung sama mintua kandungnya. Tapi asal amaknya dapat piti, nyagi pula ke mintuanya tadi. Mintua kok kalau lah berdoa apa? Oh, itu luar biasa. Kalau amak apa mendoakan apa itu biasa. Bukan berarti saya mengecilkan, tidak. Kenapa demikian? Amak apa tuh? Ndak pun apa magi pasti mendoakan apa. Tapi kalau amak bini apa mendoakan apa? Kalau ndak kena spesial, oh itu tak mudah doa keluar. Namun doa mertua itu meluncur kepada Bapak tulus, wah itu luar biasa. Yang benarnya orang tua kita nafkahi, mertua ini semampu kita dayung juga. Sekali lagi, walaupun mungkin tidak banyak jumlahnya karena uang terbatas. Kok bapiti banyak kan apa? Kan kok kesadunya ada yuk, tapi tidak mungkin mendayu. Tapi amak cuaya itu bagi seorang laki-laki wajib. Maka dalam menafkahi istri, menafkahi anak, tak lupa awak menafkahi amak cuaya awak. Semampu awak nafkahi puluh pintu awak. Oh itu Pak bukan apa mencari pintu rezeki. Pintu rezeki itu Pak tak pelekok, terpelantiang yang membawa apa. Bukan kita mencari rezeki. Rezeki itu yang gelisah kalau kita tak berjumpa dengan dia. Maka syaratnya nafkah. Maka salah satu doa yang penting adalah, ya Rabb, jadikan rezeki itu di tanganku, bukan dalam jiwaku. Kalau dalam jiwaku Pak diputanya hati Pak, maka rezeki ku tidak mengenal kata cukup. Kalau nyoba memutar jiwa, makanya kalau ada orang mengatakan, ambo Pak Ustaz, kalau lapang kok Pak Ustaz, apa dan tidak? Iya, cuman menunggu apa lapang bilo. Menunggunya lapang itu bilo. Tapi kalau orang yang suka memberi itu Pak, tak lagi dia menengok dia sempit tak sempit. Karena yang ada itu, walaupun terbatas dia hari itu, dikasihnya orang tuanya tetap di sekolah anaknya, dikasihnya mak ayah dia mertua dia tetap juga bisa dia pergi umroh, tetap juga dia bisa balik mobil. Nyeko adalah mendasak itulah kan dilawan Pak. Makanya salah satu pahala sedekah yang paling hebat itu adalah ketika kita berani mengeluarkan harta dalam keadaan syahihun, kebutuhan banyak. Teman kan dibayar, teman ke mendasak. Di saat itu kita bersedekah, itu yang paling tinggi pahala sedekah. Maka ibu dan bapak rahimahullah, jangan ragu, jangan takut. Iko nak kadang-kadang kan magia maknya piti 300.000. Minta izinnya kepada anak orang. Ya Bu. Oh Ibu. Ibu, ada orang
memberi makan emaknya, duit untuk emaknya 300.000, minta izin dia kepada bininya, anak orang. Ibu-ibu ini betul anak orang. Ragu nampaknya. Kalau tidak setuju anak orangnya, anda jadi dia ngasih duit emak dia. La ilaha illallah. Diri kita laki-laki ini Pak, kalau ada kepala, ada bini, ada anak, ada amak, ada ayah, maka di mana letak kepala sebenarnya itulah amak kandung. Kalau urusan makan isi parit amak yang mengandung awak, di buku awak, di bini awak, itulah time is over Pak. Nah, time is over. Kalau urusan orang dan bapak nih hujan badai ini mencari pitin tu awak, memotong karet dulu menyekolahkan awak, ayah namanya. Harimau kan dihadapinya ke hutan Tuhan. Subuh hari leh, mohon maaf tak sholat subuh tanda ayah tu. Kok sholat subuh pun yo di hutan tu yo sholat subuh, dihintai di harimau. Kini minta izin awak ke anak orang magi makan inyo padahal nyo nak melendak tadok mencari piti depan lamang gege ayah. Minta izin awak ke bini awak. La ilaha illallah. Mama, boleh mah? La ilaha illallah. Anyuit tu Pak, anyuit. Itu marwah kita yang paling besar. Kalau sudah itu diusik oleh perempuan, itu tidak barang kau dilihat terus. Apapun boleh diusik oleh perempuan, tapi kalau menyangkut emak kandung, ayah kandung kita, itu dah aduh. Anu nado inyolai, kau mengandung awak, iko yang melahirkan awak, iko yang membesarkan awak, ayah kau pucetmu kau dek mengadang awak. Apa kayu sepeda untuk atau menggigit mencari pitin tu anak. Ini minta izin. Kok apa banalah? Apa kan tahu bagaimana susah menyekolahkan anak, mengadakan anak. Patui awak beristirahat, nak beristirahat awak. Takonang jua nak kan sekolah. Takonang jua nak kan mencapai cita-cita. Iko teroga, iko nak diboli, iko. Abadayung jo. Iyalah kalau macam orang sekali teken duit, sekali teken duit, dan mohon badan kau Pak. Lalu pandai lo anak awak kau mencari anak gadi orang. Asal menjak punya anak gadi orang kau boleh mandi. La ilaha illallah. Jadi ibu dan bapak rahimahullah, sayang kepada istri itu mesti, sayang kepada anak itu mesti. Tapi jangan sayang ini menyebabkan kita kacang lupa pada kulit. Banyak ini Bang, kacang itu lupa pada kulit. Bahkan banyak pula kacang yang tak tahu dia kacang lagi. Kalau kacang lupa pada kulitnya Pak, masih kacang ini. Kalau kacang tak tahu lagi dia itu adalah kacang, itu pertanda anak itu tak lagi tahu siapa dirinya. Tak tahu siapa dirinya. Maka ibu dan bapak rahimahullah, mudah-mudahan Allah tuntun hati kita. Jangan takut kita memberi kepada orang tua kita, kepada ayah mak kita, kepada bini kita. Bapak-bapak yang istrinya bekerja, jangan bapak biarkan hanya istri bapak bekerja lalu uang dapur pun dari gaji dia, jangan. Jadikan setiap tetesan keringat bapak itu menafkahi dia. Karena hanya itulah amalan terhebat seorang suami Pak. Bakari awak mencari nafkah. Itulah Bapak Ibu rahimahullah, tak kaji, tak curhat, tak motivasi, tak apa namanya. Ikolah ada. Yang saya sampaikan ini kumpulan cerita banyak orang. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha min inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.